Halo, selamat datang di channel Yuanda Arfi. Kisah kali ini saya ingin bercerita tentang seorang wanita yang dituding mandul oleh ibu mertuanya. Suatu ketika ada ya seorang wanita, sebut aja namanya Kak Mia, datang ke tempat kerja suaminya. Dulunya Kak Mia ini bekerja di tempat yang sama dengan suaminya. Tapi karena adanya kebijakan bahwa tidak boleh ada suami dan istri kerja di tempat yang sama, makanya begitu mereka menikah, ya Kak Mia pun harus mengundurkan diri. Waktu terus berjalan, hingga memasuki tahun ketiga mereka menikah. Dan selama 3 tahun itu, mereka sama sekali belum dikaruniai momongan. Nah, saat datang ke kantor itulah, Kak Mia curhat ke salah satu teman dekatnya saat masih menjadi karyawan di kantor. Kita sebut aja namanya Kak Dina ya. Kebetulan saat itu suami Kak Mia sedang keluar kantor. Dirasa ada momen yang tepat, Kak Mia pun curhat kepada Kak Dina tentang apa yang dialaminya selama berumah tangga. Dia bilang, di awal pernikahan si ibu mertua masih menampakkan sikap yang manis. Biasalah ya, yang rata-rata yang namanya hubungan pasti selalu manis di awal. Seiring berjalannya waktu, si ibu mertua mulai menanyakan, kenapa Kak Mia nggak hamil-hamil juga? Sering ditanya begitu, lama-lama membuat Kak Mia risih juga ya kan? Awal-awal masih dijawab, belum rezeki kayaknya mah. Tapi lama-lama akhirnya Kak Mia kebanyakan diamnya tuh, ditanya begitu. Dia bingung soalnya mau jawab apa lagi supaya ibu mertuanya ini nggak sering-sering bertanya seperti itu. Padahal suaminya sendiri juga menjawab hal yang sama kepada ibunya. Bahkan si suami dengan tegas meminta ibunya, janganlah mah menekan si Mia terus. Ya hal itu membuat Kak Mia jadi kebanyakan pikiran gitu, sampai-sampai curiga ke diri sendiri. Apa aku mandul ya? Gara-gara dia curiga dia mandul, Kak Mia sampai minta cerai loh ke suaminya. Yang untungnya suaminya menolak mentah-mentah. Karena memang beredar kabar tuh ya, kalau suaminya tuh bucin gitu sama Kak Mia. Terus Kak Mia nanya sama Kak Dina, jadi aku harus gimana Din? Ya Kak Dina menjawab, jangan ngomong cerai nggak baik. Gini aja, gimana kalau kalian dua tes kesuburan? Tapi kalau bisa kalian bawa tuh ibu mertua. Jadi kalau keluar hasilnya nggak disangka bohong gitu kalau seandainya masalah itu datangnya bukan dari kamu, tapi justru dari anaknya sendiri. Kak Mia berpikir, bener juga ya. Akhirnya beneran tuh dilakukan sama Kak Mia. Tahap awal ia ngomong dulu lah sama suaminya. Dengan kalimat halus yang udah diatur sedemikian rupa, ya mungkin karena Kak Mia nggak mau membuat suami tersinggung kali ya. Kak Mia mengutarakan keinginannya untuk melakukan tes kesuburan. Syukur alhamdulillah suaminya nggak marah ataupun tersinggung. Ia mengiyakan keinginan istrinya. Tapi saat itu juga si suami menyampaikan rasa takutnya. Bagaimana seandainya ia yang bermasalah? Apakah Kak Mia akan meninggalkannya? Ya secara abang ini kan bucin gitu sama istrinya ya kan. Dan dengan ikhlas Kak Mia menjawab, nggak apa-apa, nggak bisa punya anak, kandung kita kan bisa mengadopsi anak. Aduh, romantis sekali kalian ya. Tapi timbul masalah baru. Saat niat mereka disampaikan ke ibu mertua, si ibu langsung ngamuk. Ia menudingkan jarinya ke muka kami ya. Terus bilang gini, kamu mau bilang anak saya mandul ya? Pakai tes-tes kesuburan segala. Di keluarga kami nggak ada yang mandul ya, kurang ajar kamu. Kamu tuh yang mandul. Melihat mertuanya ngamuk, ciutlah nyali Kak Mia ini kan. Sempat mau dibatalkannya niatnya. Tapi untungnya dengan segala bujuk rayu si abang, berhasil meyakinkan ibunya untuk menyetujui rencana mereka. Ditengok anaknya ngotot, mau tak mau lah si mamak satu nih setuju juga ya kan, walaupun mukanya udah kayak singa garong gitu. Akhirnya tes itu pun dilakukan, dan hasilnya benar-benar mengejutkan. Ternyata dari hasil tes, diketahui bahwa sel sperma si abang ini ternyata kurang subur gitu. Malah sel telur kami yang dinyatakan sangat bagus. Mereka bukannya nggak bisa punya anak sih, bisa, tapi kemungkinannya sangat kecil. Tapi yang buat geram si emaknya ini loh, nggak mau terima di hasilnya. Mencak-mencak dia. Dia bilang nggak mungkin, pasti hasil tesnya tuh salah gitu. Anak-anak saya yang lain menghasilkan kok. Halo ibu, mau 100 anak ibu yang lain subur pun kalau Tuhan menginginkan yang satu nih nggak subur ya nggak akan subur gitu loh. Mau dibilang gimana lagi, itulah hasil tesnya. Sebenarnya setelah melakukan tes itu si abang nih sempat mau menceraikan Kak Mia. Ya mungkin di sisi satunya mungkin si abang nih malu ya dengan kondisinya. Tapi di sisi lain, mungkin dia merasa kasihan kalau melihat Kak Mia nggak hamil-hamil, apalagi menggendong anak kandungnya sendiri. Apalagi yang namanya perempuan kan rata-rata pastilah ingin merasakan hamil tuh kayak mana, punya anak tuh kayak mana, pasti pengen ya kan. Tapi yang namanya cinta mengalahkan segalanya. Kak Mia tetap mempertahankan suaminya apapun keadaannya. Nah, kalau bucinnya kayak gini sih masih setuju saya. Tapi kalau bucinnya sama pasangan yang ngadi-ngadi tuh, aduh, geleng-geleng kepala saya. Ya syukur kepala saya nggak copot gitu karena kebanyakan menggeleng. Dari kisah di atas, yang bisa saya simpulkan adalah jangan suka menuduh seseorang secara sepihak.
tanpa tahu kebenarannya seperti apa. Dan bucinlah Anda kepada orang yang pantas Anda bucinkan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya kali ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih.